Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 953 menangkan biji teratai pengganti. 3.300 koin ametis, ruang VIP no. 4. Staf yang meneriakkan lagi mengutip harga tinggi yang baru. Phoenix City juga bergerak, bahkan jika dia tahu bahwa benih teratai pengganti tidak akan berpengaruh pada garis keturunan Undead Wolfeng, Phoenix City masih bergerak saat ini. Klan monster Phoenix sudah memiliki 2 kaisar, dan secara teoritis, tidak masalah jika mereka memiliki 1 kaisar lagi. Tetapi untuk klan monster Phoenix, sangat penting untuk tidak membiarkan klan naga memiliki kaisar tambahan, dan itu adalah sesuatu yang harus mereka capai dengan kerja keras. Oleh karena itu, dalam persaingan memperebutkan benih teratai pengganti, klan monster Phoenix pun ikut beraksi. 3.400 koin ametis, ruang VIP no. 10. Keluarga naga menembak lagi. Tampaknya menjadi suatu keharusan. Monster dan roh lainnya tampaknya telah berhenti dalam pemahaman yang sangat diam-diam dan tidak terus menawar. Pada harga saat ini, ia memiliki lebih dari 2 kali lipat nilai benih teratai pengganti itu sendiri. Tang San bahkan curiga bahwa Kaisar Iblis Tian yang pasti memiliki benda yang sama di tangannya, lagi pula, asal benda ini ada di Kekaisaran Richen. Ini jelas seperti duduk di gunung dan menonton harimau berkelahi. Jika terlalu banyak uang yang dikonsumsi dalam pelelangan sebelumnya, maka pelelangan berikutnya jelas akan mengorbankan banyak hal. Naikkan harga untuk mereka, itu benar-benar difilmkan, dan aku akan memberimu kompensasi. Pada saat ini, fluktuasi kesadaran yang samar tapi sangat jelas datang dari pikiran Tang San. Tang San tahu siapa ini tanpa memikirkannya. Keberadaan yang sangat akrab, bukankah Kaisar Tianyang Tianjing yang baru saja aku pikirkan di dalam hatiku? Ini adalah lelang untuk kompensasi. Sudut mulut Tang San tiba-tiba melengkung, itulah yang dia tunggu-tunggu. Kaisar lain mungkin tidak tahu latar belakang klan pohon emas biru, tetapi Tang San percaya bahwa sebagai penguasa Kekaisaran Richen, Kaisar Tianyang Tianjing harus tahu. Oleh karena itu, Tang San sendiri tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan pada bahan strategis seperti biji teratai pengganti, dia hanya menunggu Tianyang Tianjing Huang. Bukanlah kepentingan Kekaisaran Richen untuk tidak menimbulkan masalah bagi klan monster pada saat seperti itu. Ada 3 posisi di tahta kaisar, dan Kekaisaran Richen pasti akan mencoba merebut 2 kali ini. 4.000 koin kecubung, ruang VIP no. 8. Suara kutipan itu langsung naik. Dan begitu harga ini keluar, ruang VIP no. 8 tak pelak lagi menjadi fokus penonton. Ketika klan naga dan klan iblis Phoenix bersaing satu sama lain, ruang VIP no. 8 benar-benar mengambil tindakan lagi, dan harganya dinaikkan ke level yang begitu tinggi dalam satu gerakan. Ini pasti disengaja. Siapa kamar VIP nomor 8? Klan pohon emas biru, ras yang tidak pandai berkelahi, beraninya mereka, leluhur pohon baru saja membegal seorang kaisar, maka tidak apa-apa. Tiba-tiba, ada banyak diskusi, harga 4.000 ametis koin benar-benar mengejutkan penonton, yang lebih dari 3 kali lipat nilai biji teratai pengganti itu sendiri. Apakah itu klan naga atau klan iblis Phoenix, mereka semua ragu-ragu dalam menghadapi harga ini. Meskipun biji teratai pengganti itu bagus, itu tidak terlalu bagus sehingga tidak bisa dilepaskan, harga 4.000 koin kecubung benar-benar agak tinggi. Seiring waktu berlalu, Kaisar Iblis Kegelapan di atas panggung sudah memulai hitungan mundur. 4.000 koin ametis, pertama kali. 4.000 koin ametis, kedua kalinya. 4.100 koin ametis. Ruang VIP no. 10. Bagaimanapun, keluarga naga menembak lagi. Pentingnya benih teratai pengganti untuk klan naga jelas tidak sebanding dengan klan monster Phoenix. Tapi kali ini, klan monster Phoenix tidak mengeluarkan suara. Dibandingkan dengan klan naga, biji teratai pengganti tidak berguna untuk klan monster Phoenix. Jika item ini dapat digunakan untuk menghabiskan banyak sumber daya keuangan klan naga, itu juga merupakan pilihan yang baik. Bahkan Kaisar Tianyang Tianjing sangat puas, dan membuat klan naga membayar begitu banyak koin kecubung pasti akan berdampak besar pada lelang berikutnya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kutipan baru muncul lagi, 4.200 koin ametis, ruang VIP no. 8. Tang San masih memiliki senyum di bibirnya, harga yang dia masukkan. Biji teratai pengganti, meskipun dia tidak berguna,
dan pada Mei Gongzi tidak berguna, tetapi jatuh ke tangan lawan tidak begitu baik. Apalagi mereka berdua tidak berguna, seseorang berguna. Tianyang Tianjing Huang telah menjelaskan bahwa jika dia benar-benar mengambil gambar, dia akan memberinya kompensasi. Lalu mengapa Tang San masih ragu-ragu? Ini adalah pesanan Tianyang Tianjing, dan kompensasinya harus setidaknya setengah dari total harga. Lalu apalagi yang perlu kamu khawatirkan? Dan para tetua klan pohon emas biru di sampingnya tampak lebih seperti biasanya. Awalnya, mereka ingin Tang San mengambil lelang ini. Lelang ini sangat berarti bagi mereka. Bagaimanapun, klan naga tidak terus menawar, dan di ruang VIP 10, wajah Suanyu juga sangat jelek saat ini. Meskipun klan naga kaya, di antara pelelangan selanjutnya, sejauh yang dia tahu, ada hal-hal yang lebih berharga yang dia bertekad untuk menangkan, dan dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak uang di depan. Harga 4.200 benar-benar melebihi anggaran keluarga naga. Biji teratai stand-in inilah yang ingin dibeli Suanyu untuk dirinya sendiri. Meskipun sebagian besar naga di kota kristal berada di pihaknya, setiap naga yang berbeda memiliki minat dan tuntutannya sendiri, dan tidak mungkin untuk mengalokasikan semua dana untuk itu. Meskipun naga Guangming adalah yang terkaya, yang kaya itu juga terbatas. Pertama kali dengan 4.200 amethyst coins, yang kedua dengan 4.200 amethyst coins, dan yang ketiga dengan 4.200 amethyst coins. Selamat untuk ruang VIP No. 8. Setelah kesepakatan akhir diumumkan, bahkan Kaisar Iblis Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tetap berada di ruang VIP No. 8 untuk sementara waktu. Di antara 3 lot pertama, ruang VIP No. 8 memenangkan 2. Total lebih dari 6.000 koin ametis telah dihabiskan. Ini jelas merupakan harga yang luar biasa. Tang San tidak terburu-buru, apa fondasinya? Cincin penyimpanan di tangannya yang menyimpan lebih dari 1 juta koin ametis adalah fondasinya. Ini hanya lebih dari 6.000, apa ini? Ini adalah latar belakang klan pohon emas biru. Lelang berlanjut, ketika lot keempat dikirim ke meja lelang, semua penawar merasa lega, karena nilai lot ini sangat berkurang dibandingkan dengan 3 sebelumnya. Benar saja, mereka semua tidak bisa berada di level artefak ilahi. Namun meski begitu, itu masih banyak yang sangat berharga, pedang panjang, dan harganya cukup tinggi. Harga awal adalah 200 koin ametis. Lelang masih panas, dengan jumlah peserta yang banyak. Namun, semua kamar VIP utama mereda dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Tingkat hal ini tidak sepadan dengan tembakan mereka. Dengan senyum tipis di wajah Tang San, dia sebenarnya tidak cemas sama sekali. Dia sangat puas dengan 2 lot pertama. Uang klan pohon emas biru bukan uangnya. Apalagi, jalan yang dia buka untuk klan pohon emas biru jauh lebih penting daripada uang ini. Setelah keluarga pohon emas biru dapat menyebarkan kecemerlangan leluhur pohon di seluruh benua dan menjadi inti kehidupan semua kota besar, maka itu akan membawa manfaat besar bagi leluhur pohon yang memadatkan energi kehidupan seluruh plane. Bagaimanapun, terlalu banyak keberuntungan telah diringkas di benua Falan. Adapun apakah akan ada situasi di benua Falan di mana segala sesuatunya akan berbalik melawan satu sama lain setelah akselerasi seperti itu, Tang San tidak tahu, tapi ini jelas yang dia, faksi akselerasi, ingin lihat. Apakah kamu tidak ingin memadatkan keberuntunganmu? Kemudian aku akan membantumu meningkatkan keberuntunganmu ke level tertinggi. Begitu tinggi sehingga hukum alam semesta tidak mengizinkannya. Pada saat itu, klan monster dan klan roh yang makmur dan menurun mungkin tidak dapat terus memerintah seluruh dunia, dan manusia akan benar-benar memiliki kesempatan. Soul Land 5 Chapter 954 Surga tahu apa yang kamu tahu dan aku tahu. Lelang sedang berjalan lancar, dan setiap barang dapat dikatakan sangat berharga sehingga setiap orang harus menjualnya. Secara relatif, yang paling populer adalah senjata dan peralatan dan beberapa harta yang digunakan untuk persediaan. Karena kedua jenis lelang ini dapat digunakan secara langsung dalam pertempuran kaisar. Oleh karena itu, hampir semua senjata dan peralatan dan harta surga dan bumi ditujukan untuk mereka yang dapat digunakan Raja Iblis tingkat ke-11 untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan nilainya secara alami tinggi. Ruang VIP lainnya terus mengambil tindakan, tetapi Tang San, ruang VIP No. 8 yang telah menjadi pusat perhatian di depan, jatuh ke dalam ketenangan, tampaknya sengaja bersembunyi. Yang mulia, menurut apa yang kamu katakan, aku memenangkan biji teratai pengganti. Kompensasi apa yang ingin kamu berikan kepadaku? Akankah kamu mengembalikan uangku? Tang San di ruang VIP nomor tanggal 8,
saat ini, sedang berkomunikasi melalui akal dewa dengan Tianyang Tianjing Huang. Siapa yang memintamu untuk benar-benar menurunkannya, naikkan saja harganya dan berikan kepada mereka, kata Tianyang Tianjing dengan marah. Tang San berkata, kamu sudah berbicara, jadi aku akan berusaha lebih keras. Awalnya aku berpikir bahwa jika klan naga menaikkan harganya, aku tidak akan menginginkannya. Siapa yang tahu bahwa mereka akan mengikuti 500 pertama, tetapi 100 yang terakhir tidak akan mengikuti. Dia sengaja membiarkan sedikit keluhan dalam suaranya. Tembak saja, ini berguna untukmu, kata Tianyang Tianjing dengan tenang. Kalau begitu, kamu lihat, hal penggantian. Tang San bertanya ragu-ragu. Tianyang Tianjing bertanya balik, kapan saya bilang akan mengganti uang Anda? Ah, bukankah kamu mengatakan kompensasi? Kamu tidak dapat menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Aku berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan sesuai keinginanmu. Kami masih memiliki cadangan dana di sini. Tang San merendahkan suaranya. Kaisar Tianyang Tianjing tampak ragu sejenak, dan kemudian berkata, sebagai kompensasi, memberimu biji teratai pengganti setara dengan penggantian untukmu. Berikan satu lagi, itu setara dengan setengah harga, yang hampir sama dengan penilaianku sendiri. Tang San tidak takut bahwa Tianyang Tianjing Huang akan mengingkari hutangnya. Dialah yang membiarkan dirinya berpartisipasi dalam pelelangan. Jika dia mendinginkan hatinya saat ini, bagaimana dia bisa terus menggunakannya nanti? Benar saja, dia benar-benar memiliki biji teratai pengganti di sana. Jika kamu memiliki 2, itu tidak buruk. Barang bagus semacam ini tentu saja semakin banyak semakin baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San tidak memaksakan apapun, dan menuruni lereng. Ya, silakan dan berpartisipasi dalam pelelangan. Bukankah kamu juga mendaftar? Beli sendiri beberapa kebutuhan. Namun, jangan memaksakan diri untuk berpartisipasi. Kali ini semua kontestan bermata merah, kata Kaisar Tianyang Tianjing. Aku mengerti, aku awalnya adalah mencari pengalaman. Aku tidak punya terlalu banyak ide, kata Tang San sambil tersenyum. 2 biji teratai berdiri dan tahta beku. Penghasilan yang bagus. Berikutnya adalah lot ke-10. Lot ini sangat berharga. Memilikinya setara dengan memiliki kehidupan kedua di medan perang. Itu bahkan lebih baik daripada memiliki kehidupan kedua. Ketika dia mengatakan ini, jelas bahwa dia memiliki beberapa emosi dalam hatinya sendiri. Ini juga satu-satunya lot yang dia mulai perkenalkan sebelum debut. Saat meja lift perlahan naik, kecemerlangan biru emas yang samar mulai bersinar di meja lelang. Tidak ada penutup seperti itu untuk tempat ini, jadi nafasnya bisa keluar dengan jelas. Energi kehidupan yang sangat kaya melarikan diri keluar, dan bahkan Kaisar Iblis Kegelapan yang memimpin pelelangan ditutupi dengan lingkaran cahaya biru. Itu adalah buah yang terlihat hanya seukuran kepalan tangan, larasnya berwarna biru tua, dan dihiasi dengan kecemerlangan emas seperti bintang. Di sekitar buah ini, ada lapisan lingkaran cahaya biru tua. Lingkaran cahaya ini sepenuhnya menunjukkan kecemerlangan kehidupan. Samar-samar, kamu dapat merasakan energi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di lingkaran cahaya yang terus meningkat. Dan sublimasi. Hal yang paling aneh adalah bahwa ia tidak hanya memancarkan nafas kehidupan itu sendiri, tetapi juga tampaknya menarik energi dari udara, dan mengubah kekuatan langit dan bumi ini menjadi energi kehidupan. Adegan aneh seperti itu segera menarik perhatian semua penawar. Dalam lelang normal, secara umum, akan ada keberadaan yang lebih berharga untuk setiap 10 lot, yang akan membangkitkan antusiasme para penawar. Lelang super kali ini jelas mengikuti aturan ini. Item lelang ke-10 sangat berharga pada pandangan pertama, dan itu tidak kalah dengan 3 item lelang pertama. Mata Kaisar Iblis Kegelapan berkedip samar, dan dia memperkenalkan, lot ini tidak diragukan lagi sangat berharga. Bahkan untuk Kaisar, itu memiliki peran yang sangat penting. Aku telah mengambilnya sekali dalam hidupku yang panjang, jadi, aku dapat meyakinkanmu bahwa apa aku akan mengatakan selanjutnya adalah nyata dan efektif. Aku percaya bahwa banyak penawarmu dapat melihat bahwa ini adalah buah emas biru yang dihasilkan oleh klan pohon emas biru. Ya, itu adalah harta yang paling berharga. Klan pohon emas biru adalah ras yang telah diturunkan dari nenek moyang. Dari pohon, yang mengontrol kekuatan kehidupan. Buah emas biru adalah buah yang hanya akan dilahirkan oleh klan pohon emas biru setelah mencapai usia dewasa. Secara umum, klan pohon emas biru dapat melahirkan di setidaknya 1 buah emas biru setiap tahun. Buah emas juga dibagi menjadi banyak tingkatan.
Efek dari buah emas biru yang lahir oleh keluarga pohon emas biru dari tingkat yang berbeda juga berbeda. Buah emas biru dari tingkat di bawah raja masih berharga menurutku, dan buah emas biru yang mencapai tingkat raja ke atas masih berharga. Bahkan, aku tidak berpikir buah emas biru yang lahir dari klan pohon emas dapat diukur dengan nilai. Mendengarkan perkenalan emosional dari Kaisar Iblis ke-8, bahkan Tang San yang duduk di ruang VIP nomor 8 sedikit terkejut. Kapan Kaisar Iblis ke-8 menjadi begitu sayang pada klan pohon emas biru? Tidak diragukan lagi bahwa buah emas biru ini disediakan olehnya. Kaisar Iblis ke-8 melanjutkan, buah emas biru memiliki sejumlah besar energi kehidupan, jadi secara alami merupakan produk suci untuk penyembuhan. Dan itu adalah jenis obat penyembuhan yang tidak memiliki efek samping. Ada banyak jenis obat-obatan, dan yang lebih maju adalah merangsang diri sendiri. Potensi kehidupan berasal dari penyembuhan. Tapi efek samping dari obat ini adalah akan mempengaruhi vitalitasnya sendiri. Tapi buah emas biru tidak. Itu langsung menyuntikkanmu dengan energi kehidupan yang damai dan besar, sehingga energi kehidupan ini dapat menyehatkan tubuhmu. Untuk mengobati luka tidak hanya itu, buah emas biru sendiri memiliki tingkat kehidupan yang sangat tinggi, dan akan sangat meningkatkan kualitas fisik ras apapun. Buah emas biru di tingkat Raja Iblis besar bahkan dapat membuat kaisar seperti kita dapat memperpanjang hidup selama 100 tahun. Meskipun hanya dapat digunakan sekali, rentang hidup 100 tahun, aku berpikir, sangat berharga untuk ras apapun. Dan yang harus aku katakan adalah bahwa buah emas biru dari tingkat Raja Iblis besar, hasilnya sangat langka. Seorang Raja Iblis besar hanya dapat menghasilkan 2 atau 3 dalam hidupnya. Mendengar apa yang dikatakannya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tetua agung di sampingnya dengan heran. Jika dia ingat dengan benar, di cincin penyimpanannya, masih ada lusinan buah emas biru tingkat ini. Tetua agung menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suaranya dan berkata, Patriark, propaganda adalah semua publisitas. Kamu tahu, kita masih bisa melakukannya 1 dalam 5 tahun. Namun, tampaknya kamu belum memadatkan buah emas biru. Maka kamu tidak mau. Kental, buah emas biru kental masih memiliki pengaruh tertentu pada asal-usul kehidupan kita. Jika kamu bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, maka buah emas biru pertama yang kamu padatkan pasti akan langka. Harta karun yang dapat mengguncang seluruh benua, diperkirakan kaisar akan tergila-gila padanya. Tang San sekarang mengerti mengapa klan pohon emas biru begitu kaya. Monopoli sumber daya. Jika kamu memonopoli sumber daya, kamu akan memiliki kekuatan harga, dan kamu dapat mengatakan berapa banyak uang yang kamu inginkan. Jin Yaosen menundukkan kepalanya, tersipu dan sejujurnya tidak berbicara. Meskipun buah emas biru yang dijual hari itu tidak setingkat raja atau lebih, dia kemudian mengetahui bahwa itu juga merupakan eksistensi yang dapat memperpanjang umur 5 hingga 10 tahun, dan juga dapat menambahkan efek buah emas biru tingkat tinggi. Dalam hal nilai, 100 koin ametis tidak tinggi. Kepolosan datang dengan harga, yaitu, anak yang hilang. Untungnya, Tang San bertemu dengannya saat itu. Solen 5 chapter 955 naikkan harga. Buah emas biru di tingkat Raja Iblis besar memiliki harga mulai dari 1.500 koin ametis. Kenaikan harga tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali. Berjuang untuk apa yang kamu inginkan. Pada konferensi perekrutan seni bela diri berikutnya, bertarunglah ambillah di tengah, tingkatkan kekuatan, percepat perbaikan, dan memperpanjang umur pada saat yang sama. Kamu harus dapat memahami efeknya sendiri. Lelang dimulai. Dengan pengumuman Kaisar Iblis ke-8, suasana di antara penonton langsung menjadi hangat. 3.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Suasana yang hidup langsung membeku. Di ruang VIP No. 8, Tang San menarik jarinya yang menekan tombol sambil tersenyum, dan semua tetua memandangnya dengan kagum. Bahkan biji teratai pengganti dapat dijual lebih dari 4.000, mengapa harga buah emas biru lebih rendah dari itu? Tang San secara langsung menetapkan harga buah emas biru di tingkat Raja Iblis besar. Ini juga menghemat waktu semua orang. Lelang besar tidak menetapkan bahwa kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan barang yang kamu berikan, selama kamu dapat menghasilkan uang sungguhan. Buruk, sayang sekali. Banyak orang kuat dari semua kelompok etnis yang berpartisipasi dalam pelelangan di ruang VIP semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ini adalah kenaikan harga yang sangat langsung.
Semua Feng Hao Douluo tahu bahwa ada keluarga pohon emas biru di ruang VIP pada tanggal 8, tetapi mereka hanya menggandakan harga awal. Apa yang dapat kamu lakukan? Jika ini adalah lot pertama, mungkin telah diboikot oleh penawar. Tapi biji teratai pengganti sebelumnya telah difoto dengan harga tinggi 4.200 koin ametis. Dari segi nilai buah emas biru bahkan lebih tinggi daripada biji teratai yang berdiri sendiri. Lagi pula, perpanjangan hidup 100 tahun terlalu kuat. Jadi 3.000 itu mahal. Tidak apa-apa, paling-paling, nilai sebenarnya sedikit lebih tinggi. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa seorang tetua klan pohon emas biru di tingkat Raja Iblis yang hebat hanya dapat melahirkan 2 atau 3 dalam hidupnya. Tang San tersenyum sedikit, menaikkan harga, itulah yang akan dia lakukan. Kamu tidak bisa hanya menghabiskan uang tanpa menghasilkan uang. Menghasilkan uang adalah untuk pengeluaran yang lebih baik nanti. 3.100 koin ametis, ruang VIP No. 4. Benar saja, kutipan baru muncul seketika. 3.200 koin batu ametis. Antusiasme untuk menawar tidak ditekan oleh tawaran Tang San, dan dia tidak mengajukan penawaran lebih lanjut. Hampir cukup, tidak peduli seberapa sengit kenaikan harga, kemungkinan akan memicu kemarahan publik, yang merupakan sesuatu yang tidak akan dilakukan Tang San. 4.000 koin kecubung. Kamar VIP No. 1. Klan Tianhu akhirnya melakukan langkah pertama mereka. Dan tembakan mereka tidak hanya tidak membuat keputusan akhir, sebaliknya, itu menyebabkan popularitas Lan Jingwo ke tingkat yang lebih besar. Apa yang bahkan klan rubah surgawi, yang mengendalikan nasib langit dan bumi inginkan, apakah itu buruk? Harga buah emas biru segera terus naik dengan kecepatan yang membuat Tang San terkejut. Dan berpartisipasi dalam lelang, hampir semua kamar VIP. Banyak dari kamar VIP ini mewakili kehendak kaisar. 4.800 koin ametis, ruang VIP No. 2. Liang Flower Essence beraksi. Tang San merasa itu akan menjadi buruk, dan tentu saja, setelah klan esensi bunga Liang mengambil tindakan, suara Tianyang Tianjing Huang datang, aku akan membantumu menaikkan harganya. Jika kamu membelinya, kamu dapat memberi aku yang lain. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dengan cepat membalas. Kaisar Tianyang Tianjing memang licik. Kamu seharusnya sudah memakannya sejak lama, kata Tang San tanpa daya. Tianyang Tianjing berkata, siapapun yang makan terlalu banyak hal-hal baik akan memakannya lagi. Meskipun mereka tidak dapat memperpanjang umur mereka, masih bermanfaat untuk memelihara energi kehidupan mereka sendiri. Bagaimanapun, ketika leluhur pohon pulih, emas birumu tingkat kehidupan buah juga akan meningkat. Tang San ingat apa yang dikatakan tetua pertama sebelumnya, dan hatinya bergerak, dan berkata, Yang Mulia, aku punya sesuatu untuk dilaporkan kepadamu. Bicaralah. Kaisar Tianyang Tianjing berkata dengan singkat. Tang San berkata, aku belum memiliki buah emas biru dalam hidupku. Aku berencana untuk terus mengumpulkan informasi dan menunggu sampai waktu kaisar untuk lahir. Meskipun aku tidak dapat memastikan efeknya, aku berpikir bahwa perpanjangan hidup pasti tidak 100 tahun. Mendengar kata-katanya, Kaisar Tianyang Tianjing terdiam. Setelah waktu yang lama, kesadaran yang akrab datang lagi, surga tahu bahwa kamu mengenalku, apakah kamu mengerti? Dimengerti, Tang San segera menjawab. Baiklah, kesadaran Kaisar Tianyang Tianjing terputus. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan dia tidak mengerti apa artinya. Dan karena dia memberitahu pihak lain tentang ini, itu juga berarti bahwa dia bermaksud untuk membuat persembahan. Adapun seberapa besar efek yang dapat dimiliki buah emas biru ini, terserah pada Tianyang Tianjing Huang untuk menebusnya. Dan dia jelas tidak memiliki kemampuan itu. Tang San bukan klan pohon emas biru sejati, meskipun ia memiliki merek leluhur pohon, tetapi buah emas biru benar-benar perlu mengubah tubuhnya menjadi pohon emas biru, dan hanya setelah periode kultivasi yang lama dapat lahir. Tentu saja Tang San tidak bisa menjadi pohon emas biru, dia hanya memiliki garis keturunan klan pohon emas biru. Karena itu, dia baru saja melukis kue besar untuk Tianyang Tianjing Huang, dan kue besar itulah yang harus dipindahkan pihak lain. Subteksnya ke Tianyang Tianjing Huang juga sangat sederhana, apakah kamu menginginkannya? Bantu aku menjadi kaisar jika kamu mau. 5.000 koin ametis, kamar VIP nomor 6. Behemoth cukup kaya. Tang San berpikir dalam hati. 5.000, puas. Ini di luar. 5.000 koin ametis, kamar VIP nomor 6. Behemoth cukup kaya.
Tang San berpikir dalam hati. 5.000, puas. Ini di luar penilaian Tang San sebelumnya. Untuk bisa mencapai harga tersebut sudah jauh melebihi nilai buah emas biru itu sendiri, dan ini masih di bawah premis tidak mempertimbangkan kualitas publisitas. Tolong tunggu sebentar. Suara Tang San terdengar di ruang VIP No. 8, yang juga mengganggu pelelangan saat ini. The Dark Demon Great Demon Emperor sedikit mengernyit, menatap Tang San yang berjalan keluar dari ruang VIP No. 8. 8 duri di punggung Tang San bersinar dengan kecemerlangan biru samar, dan dia mengenakan pakaian indah dari klan pohon emas biru, dan aura kehidupan yang kuat memancar dari tubuhnya menunjukkan identitasnya. Tang San membungkuk sedikit ke arah Great Dark Demon King di panggung lelang, dan berkata, Great Dark Demon King yang terhormat, sebagai penyedia lot ini, aku memiliki beberapa kata untuk diberitahukan kepada semua orang, aku ingin tahu apakah aku bisa atau tidak untuk menaikkan harga. Setelah Dark Demon Great Demon Emperor sedikit mengernyit, dia mengangguk dan berkata, singkat cerita. Tang San tersenyum sedikit, melihat sekeliling ruang VIP di sekitarnya, tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas pengenalan buah emas biru klan kami di hadapan mahkota Kaisar Iblis Gelap. Memang, buah emas biru keluargaku, terutama ketika itu mencapai tinggi. Sangat sulit untuk menghasilkan buah emas biru di tingkat raja ke atas. Apalagi, secara umum, raja-raja dari klan kami yang kuat tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk memberi melahirkan harta karun semacam ini yang perlu mengkonsumsi sumber kehidupan mereka sendiri. Karena begitu buah emas biru seperti itu lahir, itu berarti kemungkinan untuk terus menyerang kaisar benar-benar ditinggalkan. Mungkin, kamu akan mengatakan bahwa tidak mungkin menjadi seorang kaisar. Tapi apa yang paling kita takuti? Kehilangan harapan. Jika kita mempertahankan harapan, setidaknya ada kesempatan. Setidaknya bagiku, sebelum aku menjadi kaisar, aku tidak akan pernah mencoba memadatkan buah emas biru. Oleh karena itu, setiap buah emas biru tingkat raja di klanku sangat berharga. Saat ini, klanku masih ada. Hanya ada 4 dari mereka, termasuk aku, yang berada di level Raja Agung. Inilah mengapa harga buah emas biru pada level ini sangat tinggi. Tentu saja, apakah itu bernilai 5.000 amethyst coins? Aku pikir itu sepadan, dan pasti ada banyak teman yang berpartisipasi dalam pelelangan yang berpikir itu tidak layak dan berpikir itu terlalu mahal. Tetapi di bawah premis kompetisi seni bela diri yang akan datang, persediaannya sedikit. Keluarga pohon emas biru kami tidak serakah, dan 5.000 koin ametis memang harga yang tinggi bagi kami. Aku baru saja mengamatinya, dan yang masih berpartisipasi dalam kompetisi terutama No. 1, nomor 2, No. 4, No. 6, dan No. 10, 5 kamar VIP ini. Jika kompetisi berlanjut, aku memperkirakan harga buah emas biru bahkan dapat melebihi 6.000. Aku tidak mau hype ke harga tinggi. Klan pohon emas biru kami telah didambakan. Oleh karena itu, aku punya proposal, tolong pertimbangkan 5 kamar VIP ini. Klan kami tidak memiliki banyak buah emas biru di tingkat raja, dan kami meninggalkan jumlah kecil 1 atau 2. Selain 1, kamu harus dapat membuat 4 buah emas biru tingkat raja lagi. Mengapa kamu semua tidak berhenti bertarung, hanya dengan harga 5.000 koin kecubung, 1 per kamar, bagaimana? Klanku mengendalikan kekuatan kehidupan, aku tentu berharap bahwa kecemerlangan kehidupan dapat menyebar ke lebih banyak ras. Namun, aku harus menyesal untuk memberitahumu bahwa setelah lelang ini, tidak mungkin keluargaku akan menghasilkan buah emas biru tingkat raja dalam 100 tahun ke depan. Jika kamu tidak setuju dengan proposalku, silakan terus berpartisipasi dalam pelelangan. Solen 5 Chapter 956-5525. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi hormat lagi kepada Kaisar Iblis Besar Iblis ke-8, dan kemudian kembali ke kamar VIP No. 8. Di ruang VIP 11, Mei Gongxi melihat ke layar kristal di depannya, dan matanya menunjukkan beberapa keraguan. Dalam pelelangan sebelumnya, dia tidak benar-benar berpartisipasi, karena dia belum menemukan hal yang benar. Ras monster merakaya, tetapi harga lelang hari ini untuk harta karun agak berlebihan. Dia perlu menyimpan uang di tempat yang paling dia butuhkan. Sesuatu untuk memulai. Apakah dia menginginkan buah emas biru? Tentu saja dia menginginkannya. Siapa yang tidak menginginkan harta surga dan bumi semacam ini yang dapat sangat meningkatkan energi kehidupan dan dapat digunakan langsung dalam pertempuran? Namun, harganya terlalu mahal, 5.000 koin ametis, yang pasti bisa dikatakan sebagai harga yang menakutkan. Dengan daya beli ini, ada lebih dari cukup untuk membeli sebuah kota kecil.
Pernyataan kepala klan pohon emas biru baru saja terdengar fasih, tetapi Mei Gongzi merasa sedikit akrab untuk beberapa alasan. Perasaan persuasif membuatnya sedikit akrab. Itu bisa dibodohi. Patriark baru klan pohon emas biru tidak mudah. Putri Merak berkata dengan dingin, 5.000 koin ametis, mengapa kamu tidak ingin melihat harganya terus naik? Siapa yang langsung menaikkan harganya menjadi 3.000? Dia mengeluarkan 4 lagi sekaligus, tetapi menyebutkan dampak kelangkaan pada nilai itu sendiri. Sungguh pencatut yang besar. 5 adalah 25.000 koin ametis. Uang ini dapat ditemukan di belakang beli artefak teratas. Sukin tersenyum sedikit dan berkata, klan pohon emas biru dikatakan telah bangkit baru-baru ini, dan berkembang pesat di Kekaisaran Richen. Terutama setelah Susu membegal seorang kaisar surgawi, sekarang ras-ras besar berteman baik pada mereka. Bahkan Kekaisaran Tianyu tidak terkecuali. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang baru saja dia katakan? Dia sendiri belum melahirkan buah emas biru. Ini untuk para kaisar. Jika dia menjadi kaisar, dia akan melahirkan buah emas biru. Bagaimana dengan itu? Berapa nilainya? Siapa yang tidak bisa tergoda? Dia ingin membangun dirinya menjadi sumber daya penting yang bahkan kaisar harus perjuangkan untuk bersaing. Dan pada saat ini, Tang San, yang baru saja kembali ke ruang VIP No. 8, segera disambut oleh perasaan dewa yang marah, dikatakan bahwa surga tahu dan bumi tahu, kamu tahu aku tahu. Tianyang Tianjing Huang benar-benar marah. Dia baru saja memberitahu Tang San, tetapi kata-kata Tang San barusan secara langsung mengungkapkan situasinya sendiri. Ini tidak diragukan lagi akan menarik keinginan kaisar lain. Tang San berpura-pura terkejut dan berkata, apa yang kamu katakan adalah ini, aku pikir kamu berbicara tentang fakta bahwa aku menjanjikanmu buah emas biru pertama yang aku lahirkan. Setelah aku menjadi kaisar, bukan? Apakah urusanku untuk melahirkan buah emas biru? Aku tidak mengatakan bahwa aku akan dilahirkan. Tetapi pada kenyataannya, aku akan mundur sesegera mungkin untuk mengkultivasikan buah emas biru, dan kemudian menunjukkannya kepadamu. Aku pikir itu karena langit dan bumi tahu bahwa kamu tahu bahwa aku tahu, dan aku salah. Kaisar Tianyang Tianjing. Yang mulia, kamu harus membantuku, dan biarkan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual beberapa lagi dengan harga tinggi. Baru saja, tolong biarkan klan roh bunga liang menyetujui proposalku. 2. Jangan lupa. Tianyang Tianjing mendengus marah. Untuk beberapa alasan, Tang San bisa mendengar sedikit kebencian dalam suaranya. Dia berani mengatakan itu sekarang, tentu saja, dia sudah menemukan cara untuk berurusan dengan kaisar, dan tentu saja dia tidak takut dengan kecamannya. Apakah kamar VIP yang berpartisipasi dalam pelelangan setuju dengan proposal yang dibuat oleh Patriark Klan Pohon Emas Biru barusan? Jika tidak, kami akan melanjutkan pelelangan. Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan berkata dengan suara yang dalam. Kamar VIP 2 setuju. Ada suara dari klan esensi bunga liang untuk pertama kalinya. Segera setelah itu, ruang VIP No. 1 setuju. Ruang VIP No. 4 setuju. Ruang VIP No. 6 setuju. Kamar VIP No. 10 setuju. Semua 5 kamar VIP yang berpartisipasi dalam pelelangan setuju. Lelang untuk lot ini berakhir di sini. Tang San menaikkan harga dengan 1 buah emas biru, tetapi pada akhirnya dia menjual 5 buah, bahkan dia harus membayar 6 buah lagi. Tetapi tidak ada keraguan bahwa kali ini dia telah menghasilkan banyak uang untuk klan pohon emas biru. Dalam keadaan normal, buah emas biru tingkat raja dapat dijual seharga 1.500 koin ametis, yang merupakan harga yang sangat hemat biaya. Pada saat ini, para tetua klan pohon emas biru di ruang VIP No. 8 semuanya menari dengan gembira, dan paku biru di punggung mereka bergetar hebat. Tang San hanya menghabiskan lebih dari 6.000 sebelumnya, tetapi kali ini dia mendapatkan kembali 25.000 koin ametis. Dan apa yang mereka dapatkan dengan harga setinggi itu benar-benar gila. Mereka semua sangat mengagumi patriark ini. Tidak bisakah kamar VIP itu melihat rutinitas Tang San? Tentu saja tidak. Ada kaisar di belakang mereka, siapa yang tidak bisa melihat trik ini? Tapi mengapa mereka semua pada akhirnya setuju? Alasannya sangat sederhana, aku tidak ingin menyinggung seorang kaisar yang bisa lahir di masa depan jika dia menjadi seorang kaisar, yang harus menjadi kaisar paling berharga di dunia. Patriark klan pohon emas biru dan buah emas biru. Meskipun sekarang kita hanya bisa memikirkan nilai tingkat buah emas biru ini melalui imajinasi. Namun, sebagai sumber kehidupan seluruh plane,
Leluhur pohon dapat membayangkan nilai buah emas biru begitu garis keturunan langsungnya dapat mencapai tingkat kaisar. Tang San baru saja memahami spiritualitas mereka, itu sebabnya dia bisa berhasil dalam satu gerakan, menghasilkan banyak uang. Ini untuk memperjelas bahwa dia ingin menghitamkanmu, dan kamu harus mengakuinya. Lelang berlanjut, Tang San telah meminta tetua untuk memimpin pengiriman 4 buah emas biru ke pelelangan besar untuk memastikan penyelesaian transaksi. 3 tembakan dilakukan, dan semua penawar melihatnya 3 kali. Sebelum dia menyadarinya, Tang San, kepala baru klan pohon emas biru, telah menjadi objek perhatian semua orang. Tang San tidak peduli tentang ini. Dia sekarang memainkan peran seperti itu. Ini juga cara dia meletakkan dasar bagi dirinya untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Sumber daya tingkat atas seperti dia sangat diinginkan oleh para kaisar, tetapi hanya jika dia benar-benar menjadi sumber daya pada tingkat itu. Proposal netralitas klan pohon emas biru Tang San belum didiskusikan oleh kelompok tingkat tinggi dari istana leluhur, dan itu sendiri adalah permainan dan pemikiran antara kedua kerajaan. Setelah konferensi perekrutan seni bela diri selesai, pasti akan ada pernyataan. Pelelangan berlanjut. Lelang berikutnya juga sangat bagus. Lelang booming demi gelombang. Tapi Tang San mereda lagi. Diam-diam mengamati penawar lain. Ruang VIP No. 10 adalah yang paling sering ditembak di antara semua ruang VIP. Punya banyak barang bagus. Kamar VIP lainnya relatif tenang. Lagi pula, untuk kota-kota besar dan ras garis keturunan tingkat pertama, warisan mereka sendiri sangat melimpah. Kamu tidak harus memiliki cukup uang di lelang ini untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Sebaliknya, ras kecil yang berpartisipasi dalam pelelangan itu hampir tidak berusaha untuk membawa semua warisan ras mereka ke ras urutan ke-11 yang berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Persaingan sengit, hampir semua lot setidaknya dijual dengan harga lebih dari 2 kali lipat. Harga seperti itu benar-benar dapat digambarkan sebagai menakutkan. Penerima manfaat terbesar secara alami adalah keluarga leluhur. Segera, setengah hari berlalu. Berikutnya adalah 1 jam istirahat dan penyesuaian. Kali ini tidak bisa meninggalkan lelang besar. Kegiatan hanya dapat dilakukan di aula lelang besar. Memecahkan masalah makan, minum dan ekskresi. Setelah 1 jam, lelang akan dilanjutkan. Keunggulan ruang VIP terungkap sepenuhnya. Setiap ruang VIP memiliki ruang aktivitas terpisah di sekitarnya, yang dijaga oleh istana leluhur. Biarkan orang-orang kuat di ruang VIP bergerak. Ada juga makanan dan air yang cukup, dan tidak perlu bersaing dengan penawar biasa untuk kamar mandi. Tang San berjalan keluar dari ruang VIP No. 8, semua tetua mengikutinya, menjaga di sekitar ruang VIP No. 8 sendiri. Tang San meregangkan tubuhnya. Saat ini langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam akan datang. Akan ada putaran lelang lagi di malam hari, yang akan berlangsung hingga larut malam, dan kemudian beristirahat di tempat. Sisanya di malam hari sekitar 3 jam. Tunggu hingga dini hari untuk melanjutkan lelang. Dengan cara ini, lelang diadakan selama 3 hari berturut-turut. Bagi penawar dengan ruang sempit, itu pasti sedikit siksaan. Para tetua klan pohon emas biru sedang menyiapkan makanan untuk makan malam saat ini. Hanya Jin Yaosen yang menemani Tang San. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tidak jauh, Patriark Jin, aku ingin tahu apakah kita bisa bicara. Tang San mengikuti suara ini dan melihat bahwa itu adalah kamar VIP nomor 10, yang dipisahkan darinya oleh ruang VIP tidak jauh, Raja Naga Cerah Suanyu dengan senyum penuh sinar matahari.